Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis tulisan. Di mana materi ini kami kutip dari buku Bahasa Indonesia Profesi untuk perguruan tinggi yang ditulis oleh Bapak Ferdinand SPD MPD. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdinand yang telah memberikan izin untuk mengutip pendapatnya yang kami jadikan sebagai rujukan dalam pembuatan video pembelajaran ini. Baiklah, sebelum masuk ke materi jenis-jenis tulisan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari tulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisan adalah hasil dari menulis. Menulis merupakan kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara atau huruf. Menurut Patterson, tulisan bersifat efektif bila didasarkan atas prinsip-prinsip yang sama dengan penyelidikan yang dilakukan sebelumnya, yaitu kejelasan, ketepatan, atau bebas dari kesalahan, dan kenalaran. Seperti halnya dengan sebuah percobaan, tulisan harus didasarkan atas organisasi yang mantap dan rapi. Organisasi yang baik merupakan kunci tulisan yang baik. Dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan kegiatan dalam menuangkan ide dan gagasan dengan menggunakan huruf pada suatu media sehingga menghasilkan sebuah tulisan. Tulisan harus memiliki kejelasan, ketepatan, dan kenalaran agar mudah dipahami dan pesan yang ditulis bisa tersampaikan kepada pembaca. Keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah suatu keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang untuk menuangkan hasil pemikirannya dalam bentuk tulisan. Keterampilan dapat juga dikatakan keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis, sehingga orang lain yang membaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik. Saleh Abbas mendefinisikan keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tujuan dari menulis. Setiap penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tulisan yang akan ditulisnya. Secara umum, menulis bertujuan untuk hiburan, pendidikan, sebagai tugas dan kewajiban, mengajak, menolak, politik, hukum, propaganda, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Suparno dan Muhammad Yunus, tujuan yang ingin dicapai seorang penulis bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut. A. Menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar. B. Membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan. C. Menjadikan pembaca beropini. D. Menjadikan pembaca mengerti. E. Membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan. Dan yang terakhir, membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, agama, pendidikan, sosial, moral, kemanusiaan, dan nilai estetika. Sebelum mengarang, apalagi karangan ilmiah, seseorang harus paham terlebih dahulu mengenai apa itu karangan dan jenis-jenisnya. Dengan begitu, seorang penulis dapat menentukan jenis karangan yang akan dibuatnya dan memudahkan yang bersangkutan untuk menyusun kerangkanya sehingga tujuan ia menulis dapat tercapai. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum menulis, kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan kita menulis. Apakah tujuan tersebut bertujuan untuk menghibur atau bertujuan lain? Dengan demikian, hal itu akan mempermudah kita untuk menyusun kerangka tulisan yang akan kita buat sehingga maksud dari tulisan kita dapat diterima oleh pembaca. Menurut Sabarti, Ahadiah, dan Kerap, karangan dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu eksposisi, argumentasi, persuasi, narasi, dan deskripsi. Eksposisi merupakan wacana yang bertujuan memberikan informasi, keterangan, dan pemahaman kepada pembaca atau pendengar tentang sesuatu hal. Nah, di samping ini merupakan contoh dari karangan eksposisi, di mana paragraf pertama merupakan tesis, berisi pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Tesis ini terletak pada awal paragraf atau sebagai pembuka kalimat yang disampaikan kepada pembaca. Paragraf kedua ini disebut sebagai argumentasi, berisikan bukti yang merujuk pada fakta dan data yang kuat untuk mendukung pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam tesis. Paragraf ketiga adalah penegasan ulang,
yaitu bagian akhir dari teks eksposisi atau sering disebut dengan kesimpulan. Bagian ini berisikan tentang penegasan ulang pendapat yang disampaikan sebelumnya. Yang kedua, argumentasi. Tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu. Dengan demikian, penulis harus menyusun karangannya secara logis dengan alasan atau data yang mampu meyakinkan pembaca. Persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan meyakinkan pembaca, membuat pembaca percaya, atau membujuk pembaca atas apa yang dikemukakan oleh penulis. Contoh teks persuasi bertema pendidikan dan lingkungan. Persaingan di dunia kerja semakin ketat. Sistem ketenagakerjaan menurut sumber daya dengan lulusan dan prestasi terbaik. Sebagai pelajar, kita harus mempersiapkan diri sejak dini. Ayo kita berlomba-lomba meningkatkan prestasi. Prestasi akademik tentu baik, namun prestasi tidak dibatasi hanya dari nilai dalam rapor saja. Kita bisa berprestasi di bidang olahraga, kesenian, sastra, dan teknologi. Tidak perlu kecil hati, karena setiap pelajar memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kita hanya perlu menggali dan mengembangkan kelebihan kita. Maka dari itu, ayo kembangkan prestasimu, ikuti lomba-lomba di bidang yang kamu minati. Bergabung dalam pelatihan dan kegiatan yang dapat menunjang prestasimu. Mari meraih masa depan dengan persaingan yang sehat. Narasi. Narasi adalah karangan yang menceritakan sesuatu baik berdasarkan pengamatan maupun pengalaman secara runtut. Sebuah karangan narasi akan berusaha mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Narasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, narasi ekspositoris. Narasi yang bertujuan memberikan informasi kepada pembaca agar pengetahuan yang bersangkutan bertambah luas. Yang kedua, narasi sugesti. Narasi yang ditujukan memberikan makna kepada pembaca melalui imajinasinya. Contoh teks narasi singkat. Di sebuah desa kecil, hiduplah dua orang anak kembar yang sebatang kara, bernama Adam dan Idim. Mereka hanya tinggal di sebuah gubuk. Untuk memenuhi isi perutnya, setiap hari mereka selalu berburu binatang di hutan dekat desanya. Beberapa lama kemudian, Adam dan Idim bertemu dengan saudagar kaya yang kebetulan ingin berburu juga di hutan. Adam dan Idim pun diajak dan dibawa ke rumah saudagar kaya itu dan menjadikan Adam dan Idim sebagai anak angkatnya. Dapat dilihat bahwa rangkaian alur kisah diceritakan secara kronologis, mulai dari bagian perkenalan di awal, tengah, hingga akhir anak kembar itu dijadikan anak angkat saudagar kaya. Teks deskripsi merupakan jenis karangan yang menggambarkan objek pengamatan dari aspek rupa, sifat, rasa, atau corak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, teks ini juga menggambarkan perasaan bahagia, takut, sepi, sedih, ataupun gembira. Tujuan dari karangan ini adalah membantu pembaca membayangkan apa yang digambarkan oleh penulis. Seorang penulis yang hendak menulis karangan deskriptif haruslah teliti, cermat, dan kreatif memilih kata-kata sehingga pembaca dapat membayangkan objek yang dilukiskan. Ada dua pendekatan yang bisa diambil oleh penulis dalam mendeskripsikan sesuatu, yaitu pendekatan realistis dan juga pendekatan impresionistis. Pendekatan realistis. Dalam pendekatan ini, penulis seolah-olah bertindak sebagai tukang potret yang memotret sebuah objek melalui kameranya. Dengan kata lain, penulis harus bersifat objektif, tidak dibuat-buat, atau apa adanya. Selanjutnya, pendekatan impresionistis. Pendekatan ini bertujuan menimbulkan kesan dalam diri pembaca sesuai dengan impresi penulis, karena pelukisan bertolak dari sudut pandang penulis. Jadi, pendekatan ini bersifat subjektif. Selanjutnya,
saya akan memberikan contoh dari teks deskripsi. Perlu diketahui, struktur dari teks deskripsi adalah judul, identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, dan simpulan atau pesan. Nah, di samping ini adalah contoh dari teks deskripsi. Judul dari teks deskripsi ini adalah tarian tradisional Tari Saman, yang menyatakan secara singkat mengenai isi artikel yang membahas tentang Tari Saman. Sedangkan pada paragraf pertama berisikan tentang identifikasi atau gambaran umum mengenai Tari Saman, mulai dari keunggulan, prestasi Tari Saman, hingga tujuan dari Tari Saman. Sementara itu, paragraf kedua dan ketiga adalah deskripsi bagian. Penulis memberikan detail mengenai jumlah penari, gerakan tarian, lagu, hingga kostum yang digunakan oleh penari. Sedangkan pada bagian penutup dituliskan kesan umum dari penulis mengenai Tari Saman yang mengandung banyak nilai budaya dan moral. Sekian dari ngomong kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.